Setelah mendengar perkataan Qi Changjian, Qi Dao pun merasa lega. Beberapa hari yang lalu, seorang penatua dari keluarga Qi pergi ke gunung untuk berburu. Di suatu tempat, dia tidak sengaja melihat sinar spiritual. Tempat itu merupakan tempat kemunculan senjata spiritual yang sedang mereka nanti-nantikan ini. Senjata spiritual ini pasti merupakan senjata spiritual tingkat atas. Meskipun bukan benda suci, itu juga merupakan benda yang sangat berharga. Kalau senjata spiritual ini muncul, mungkin akan menimbulkan pergerakan yang akan mendatangkan serangan dari binatang buas. Oleh karena itu, mereka juga memberitahukan hal ini kepada Nenek Wa. Nenek Wa juga setuju untuk pergi bersama mereka. Saat ini, sorot mata Qi Dao juga berubah menjadi serius. Kalau mereka bisa mendapatkan senjata spiritual ini, kekuatan keluarga Qi pasti akan meningkat. Di seluruh kota Changyun, selain wali kota, keluarga mana yang memiliki senjata spiritual tingkat tinggi? Cibir Qi Dao mencibir seolah-olah senjata itu sudah menjadi milik keluarga Qi. Dalam sekejap mata, 10 hari pun telah berlalu. Hari ini, di kediaman Ye Yan pun berhenti dari latihannya. Ye Yan menghela napas, lalu sebuah senyuman langsung merekah di wajahnya. Kemudian, dia berkata dengan raut wajah gembira. Alam kondensasi energi tingkat 6. Tidak hanya itu, kekuatan jiwanya juga menjadi semakin kuat. Selain itu, Ye Yan juga telah berhasil menguasai seni bela diri tingkat suci atas jurus pedang mematikan yang merupakan jurus pemungkas Ye Yan. Sekarang, kalau Ye Yan kembali berhadapan dengan Feng Chan dan kawanannya, sekalipun dia tidak menggunakan senjata spiritual, dia bisa membunuh mereka. Terlebih lagi, karena sebelumnya pedang Kaisar Langit telah menyerap Qi spiritual di dalam pedang spiritual, sekarang kekuatannya sudah jauh lebih meningkat. Bisa dikatakan kekuatannya setara dengan senjata spiritual tingkat menengah. Dengan memiliki pedang ini, Ye Yan sanggup berhadapan dengan lawan yang telah mencapai alam kondensasi energi tingkat 9 dan bahkan bisa membunuhnya. Waktunya telah tiba. Raut wajah Ye Yan langsung berubah menjadi serius, lalu dia pun langsung pergi meninggalkan kediaman Ye. Di bawah langit malam, dia berjalan menuju pegunungan Changyun. Setelah Ye Yan tiba di pegunungan Changyun, dia langsung berjalan menuju ke kedalaman pegunungan Changyun mengikuti arah yang ditunjukkan oleh si wanita di dalam pedang. Begitu Ye Yan masuk ke tempat itu, racun miasma langsung menghampirinya dari segala arah. Tubuh orang suci kebal dari racun miasma. Entah tubuh kaisarku ini bisa kebal dari racun miasma atau tidak. Ucap Ye Yan di dalam hati saat dihadapkan dengan racun miasma ini. Namun, dia sama sekali tidak mengerahkan jurus apapun untuk menghadapi racun miasma ini. Akan tetapi, racun itu langsung menghilang saat berjarak 1 inci darinya. Kekuatan tubuh kaisar bahkan bisa membuat racun itu menjauhi tubuhnya. Tubuh kaisar memang berbeda, gumam Ye Yan. Pada saat ini, wanita di dalam pedang langsung berkata, kekuatan tubuh kaisar, terutama kekuatan tubuh kaisar terhebat, jauh lebih hebat daripada itu. Tubuh kaisar terhebat merupakan tubuh yang paling hebat dan hanya ada satu-satunya di dunia. Kalau tubuh ini hanya sekedar digunakan untuk melindungi diri dari racun miasma, bukankah itu sama dengan menyia-nyiakan kehebatan tubuh ini? Ye Yan memusatkan perhatiannya. Dia ingin bertanya mengenai kehebatan tubuh ini, tapi sayangnya wanita itu tidak lagi berbicara. Shuh. Oleh karena itu, Ye Yan pun tidak bertanya lagi. Dia lalu langsung melewati hutan seperti seekor binatang buas. Sekarang, hanya tinggal beberapa puluh mil lagi sebelum dia tiba di tempat yang dimaksud oleh wanita itu.
Namun, pada saat ini, Ye Yan tiba-tiba mengernyitkan keningnya. Dengan kekuatan jiwanya, Ye Yan bisa merasakan seekor binatang buas sedang menatapnya dari tempat yang tidak jauh. Roar! Sebelum Ye Yan sempat bereaksi, binatang buas itu tiba-tiba menyerang Ye Yan. Cakar tajamnya sangat mengerikan, tapi Ye Yan sama sekali tidak menghindar. Sebaliknya dia langsung meninju binatang buas itu. Tinjunya dengan cepat mengenai binatang buas itu. Bam! Sebuah suara pukulan langsung terdengar, lalu tubuh binatang itu pun langsung terhempas sejauh beberapa meter. Setelah itu, Ye Yan baru bisa melihat dengan jelas wujud binatang itu. Harimau api! Ye Yan tidak menyangka dirinya akan bertemu dengan binatang buas dengan tingkatan seperti ini. Kekuatan binatang buas ini setara dengan kekuatan praktisi alam kondensasi energi tingkat 9. Namun, Ye Yan sama sekali tidak takut. Sebaliknya, di kedalaman matanya terlihat semangat bertarung yang berapi-api. Roar! Di dalam hutan pegunungan itu, si harimau api kembali meraung. Kali ini, di cakarnya yang tajam terpancarkan sedikit energi spiritual. Kamu datang di saat yang sangat tepat, ucap Ye Yan di dalam hati. Kemudian, dia mengubah energi spiritualnya menjadi pedang, lalu pedang itu pun langsung melesat ke arah si harimau. Sekarang, seiring dengan peningkatan ranahnya, saat Ye Yan menggunakan mantra pedang terbang yang merupakan seni bela diri tingkat suci dasar ini, dia tidak lagi merasa kehabisan energi spiritual. Shu shu shu. 10 buah pedang terbang melesat ke arah si harimau, tapi 6 pedang terbang pertama telah dipatahkan oleh cakar tajam harimau api. Saat pedang ketujuh terbang menyerang, Ye Yan bisa melihat ada luka sayatan di cakar harimau itu. Harimau api itu kesakitan, lalu nyala api tiba-tiba keluar dari mulutnya, membakar 3 pedang yang tersisa. Akan tetapi, di saat yang sama, Ye Yan telah mengerahkan kekuatan jiwanya. Lalu ribuan jarum berjatuhan di atas tubuh harimau api, mengakibatkan jiwa harimau api juga ikut bergetar. PVT. Sebelum harimau api sempat bereaksi, Ye Yan langsung menusukkan pedangnya. Pedang Kaisar Langit sangat tajam sehingga langsung menembus kepala si harimau api. Kemudian, Ye Yan mengeluarkan kristal binatang buas dari dalam kepala si harimau api yang bagaikan diafragma manusia, tempat penyimpanan energi spiritual di dalam tubuh binatang buas. Bagi seorang praktisi, kristal binatang buas ini merupakan benda berharga yang bisa membantu praktisi tersebut dalam melatih energi spiritual di dalam tubuhnya. Ye Yan pun langsung memasukkan kristal binatang buas itu ke dalam tas penyimpanannya. Ye Yan tidak membuang-buang waktu lagi, dia segera berjalan menuju ke kedalaman pegunungan. Setengah jam kemudian, Ye Yan pun berhenti. Lalu berdiri di atas sebuah pohon tua. Dari atas, dia bisa melihat sinar spiritual bercahaya di sebuah tempat yang berjarak beberapa mil di depannya. Selain itu, semakin lama cahaya itu menjadi semakin terang, dan dari bawah tanah tempat itu, sebuah kekuatan sedang muncul keluar. Hanya saja, ada banyak binatang buas yang berkumpul di sana, dan bahkan ada binatang spiritual. Hahaha, kemunculan senjata spiritual ini akan membuat keluarga Qi menjadi semakin kuat. Namun, pada saat ini, dari bawah pohon tiba-tiba terdengar suara tawa. Keluarga Qi. Selain keluarga Qi, juga ada anggota keluarga Yun. Ye Yan memusatkan perhatiannya, lalu dia langsung melihat Qi Dao, Qi Shan, Qi Changjian dan bahkan nenek Wajak ada di sana. Kali ini, orang-orang terhebat di keluarga Qi semuanya datang ke sini.
Sepertinya mereka juga sudah tahu ada senjata spiritual yang akan muncul di tempat ini. Kemunculan senjata spiritual pasti akan menarik perhatian seluruh makhluk dari seluruh penjuru kota. Tidak hanya binatang spiritual kuat di pegunungan Changyun yang akan datang, orang-orang hebat di kota Changyun juga pasti akan datang untuk merebutnya. Kita tidak punya banyak waktu lagi, kata Nenek Wa. Qi Dao juga mengangguk, lalu menatap Qi Changjian dan yang lainnya sembari berkata, "Cepat habisi mereka." "Baik." Raut wajah Qi Changjian dan yang lainnya langsung berubah menjadi serius, lalu mereka pun langsung menyerang binatang-binatang spiritual itu. Qi Shan pun ikut menyerang, ini adalah kesempatan bagus untuk mengasah kemampuannya. Terlebih lagi, binatang spiritual juga terdiri dari beberapa tingkatan. Seperti binatang-binatang spiritual di depan mereka hanya memiliki kekuatan yang setara dengan alam pembentukan kimia sehingga tidak terlalu berbahaya bagi mereka. Bam bam bam. Tidak sampai 5 menit, seluruh binatang buas dan bahkan binatang spiritual di tempat itu telah terbunuh. Dari hal ini bisa dinilai seberapa hebat kekuatan keluarga Qi. Di atas pohon, Ye Yan bergumam sembari mengerutkan keningnya. "Sepertinya sedikit merepotkan." Detik berikutnya, sebuah senyuman merekah di wajah Ye Yan. "Tapi yang repot bukan aku." Roar. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara raungan terdengar di dalam hutan. Suara ini langsung membuat seluruh anggota keluarga Qi mengernyitkan kening mereka. Hanya dari suara ini saja, mereka bisa menilai suara ini bukanlah milik binatang spiritual biasa. Binatang spiritual yang telah mencapai alam spiritual gua? Selain itu, bukan hanya 1 ekor. Qi Dao menarik napas dalam-dalam sembari mengeluarkan pedang spiritual, lalu dia menatap 3 binatang spiritual yang sudah berkumpul di tempat ini. Meskipun Nenek Wa tidak memiliki senjata spiritual, kekuatan alam spiritual gua tingkat 6 yang telah berkumpul di kedua matanya siap untuk melancarkan serangan kapan saja. Bang! Pada saat ini, tanah bergetar, lalu sinar spiritual melesat ke atas langit. Senjata spiritual sudah sepenuhnya muncul, sebuah lonceng tua yang memancarkan cahaya keemasan keluar dari dalam tanah. Seharusnya, dulunya senjata spiritual ini disegel di tempat ini oleh seorang master. Sekarang, karena segelnya telah terbuka, lonceng ini pun muncul ke permukaan. Cahaya ini membuat seluruh kota Changyun tiba-tiba menjadi terang, seperti di siang hari.